Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 MKA untuk mengerjakan soal nomor 2 mata kuliah otomasi industri 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Basumaner dengan NRP 4123/2020. Saya Emmanuel Valenino, NRP 4123/2025. Saya Ishak Januarta Bahyono dengan NRP 4123/2013. Baik, kita langsung ke alatnya. Oke, untuk rangkaian wiringnya sendiri kita memakai dua power. Jadi di sini satu power menyambung ke PLC dan satunya menyambung ke Modbus. Nah, yang ini itu menyambung ke power supply-nya PLC dengan kabel hitam menuju N dan kabel merahnya menuju ke MCB dan outputnya MCB baru masuk ke L. Nah, dari sini karena ini cuman power supply, ini harus mengaktifkan PLC-nya yang di sini. Jadi kita sambungkan L plus menuju L plus dan M menuju M. Kemudian untuk yang satunya menyambung ke power meter. Di sini dia menyambung ke yang merah menyambung ke L dan yang minus yang netral menyambung ke N yang hitam. Dan ini di jumper dari L menuju ke V1, V2, V3 dan yang netral menyambung ke VN. Kemudian di jumper lagi ke power meter kedua, dimana N yang hitam menyambung ke N minus dan merahnya L nya menyambung ke L plus. Jadi dari sini sama seperti yang sebelumnya, yang L di jumper ke V1, V2, V3 dan yang yang N yang hitam disambung ke VN nya. Kemudian di sini untuk mengirimkan datanya memiliki perbedaan, di mana yang 3220 menggunakan kabel Ethernet dan 3100 menggunakan RS485. Jadi dari sini RS485 dia akan menyambung ke CM1241, tapi masalahnya di sini adalah ini menggunakan RS232, makanya kita menggunakan konverter yang menghubungkan antara RS232 menuju 485. Kabel A ke A, kabel B ke B. Kemudian Ethernet yang 3220 menggunakan Ethernet menyambung ke LAN-nya sini, dan yang ini menyambung kepada laptop yang akan digunakan untuk membaca datanya. Oke, untuk address-nya sendiri dari TCP ini menggunakan IP 192.168.0.80, sedangkan yang RTU menggunakan address 2. Dan ini semua harus disesuaikan di laptop nantinya agar data yang disampaikan dapat terbaca. Oke, pertama kita mulai dengan data block ya. Lalu di data block ini PIC3220 ini ada request, disconnect dan lain-lain itu. Nah, lalu untuk yang di request kita atur dengan 2 Hz, lalu untuk di data address kita atur 4002 dan di data LAN kita atur 55. Lalu ini kami beri nama data terima, kami transfer ke data peer. Nah, lalu untuk yang parameter kami ditaruh di connect. Nah, ini di parameter ini kita atur di bagian address yaitu sesuai IP dari Modbus TCP-nya. Nah, lalu di sini ada interface ID-nya yaitu 64, ID-nya 1, connection type-nya 11 dan active establish-nya 1. Nah, kita coba run, sudah on dan terlihat di sebelah kiri yaitu nanti hijau semua. Nah, itu karena tidak ada error. Kalau ada error nanti warnanya seperti orange seperti itu. Lalu kita pencet monitoring, kita lihat ya datanya sudah masuk. Nah, nanti yang di error itu kalau errornya true tandanya kan terlihat ada errornya tersebut, nanti terlihat di bagian status.
Nah, nanti yang di karena ini kita monitoring juga. Nah, terlihat ini data di V1, V2, V3-nya itu di data terima 0 sampai 2. Lalu untuk di data terima 27 ini di bagian frekuensinya. Sekarang kita coba cek HMI high well-nya. Nah, di sini sudah kami siapkan untuk tampilannya. Nah, pertama kita cek di variabel. Nah, di variabel ini ada yang tersambung gitu dengan Modbus-nya. Nah, ini register address ini kita taruh sesuai offset yang ada di yang tadi, yang di data terima tadi, yaitu indeks 0 sampai 2 itu untuk V1 dan V2 sampai V3. Nah, sudah ditaruh 18, 22 dan 26. Lalu 126 ini sebagai frekuensi, itu data terima 27. Oke, kalau kita kembali ke HMI-nya. Nah, jika di run hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini data yang kita dapatkan dari Modbus-nya kita tampilkan di HMI seperti ini, yaitu V1, V2, V3 dan frekuensinya. Ya, mungkin dari Modbus TCP cukup seperti itu saja. Saya oper ke teman saya. Baik, sekarang akan lanjutan penjelasan untuk Modbus RTU dengan memakai device PLC Siemens S7 1200 yang akan disambungkan dengan modul komunikasi CM1241, di mana dari power meter untuk menyambungkan ke CM1241 memerlukan konverter RS245 menuju RS232. Selanjutnya, untuk mengecek apakah benar-benar tersambung, kita ketik ke command prompt, kita ketik ping 192.168.0D1, di mana itu kita lihat apakah ada reply. Jika memang ini ada reply, berarti sudah benar-benar tersambung ke tiap portal yang ada di laptop. Selanjutnya untuk settingan COM-load block Modbus-nya. Jadi pertama adalah first scan, di mana scan pertama yang akan dilihat. Kemudian untuk portnya kita akan menyambungkan ke CM1241, lalu baud rate-nya serta parity-nya disesuaikan juga dengan settingan power meter. Dan untuk yang sebelah kanan itu akan ditaruh di memori, jadi M2, M2.0, M2.1 serta MW. Nah, selanjutnya untuk MBDP itu dimasukkan alamat dari MB masternya, dimana di MB master ini kita menggunakan clock untuk requestnya. Kemudian addressnya disesuaikan juga dengan address yang ada di power meter. Kemudian juga untuk modenya dalam mode 0 untuk read atau membaca. Setelah itu untuk addressnya kita sesuaikan dengan address dari data yang mau kita cari. Jadi kalau kita lihat di datasheet, di sini dari PAC 3100 tega voltage itu dimulai dari offsetnya 1 dengan register numbernya 2, dimana voltage mulai dari 1 dan seterusnya. Kemudian selain tegangan, data yang kita cari adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini memiliki jarak cukup banyak untuk offsetnya dengan tegangan, namun kita akan ambil semua itu hingga mencapai offset frekuensi di 39, sehingga di tiap portalnya data lengthnya kita menggunakan 40 agar kita bisa mengambil semua data tegangan ABC serta data frekuensi dari power meter. Untuk data pointernya, di sini kita akan membuat data blok baru untuk menampilkan data dari power meter, yaitu data terima di data pointer. Kemudian untuk tampilannya akan muncul seperti ini dengan kita menampilkan 20 array agar mulai dari data tegangan hingga frekuensi bisa muncul. Kemudian apabila kita go online, dimana sudah menyala, kemudian kita monitoring, di situ akan muncul
yang 1, 2, 3 adalah data tegangan RST, kemudian yang paling bawah adalah data frekuensi dari PAC 3100. Lalu selanjutnya kita harus memperhatikan nilai offset dari 4 data itu yang kita akan ambil tegangan, 3 tegangan RST serta frekuensi yang akan kita pakai untuk dimasukkan ke HMI High Well SCADA. Pertama kita edit dulu tampilannya untuk judulnya menjadi PAC 3100. Kemudian yang pertama selanjutnya kita akan mengedit atau menyeting untuk device yang disambungkan ke HMI High Well ini, yaitu Siemens. Selanjutnya kita akan setting untuk variabelnya. Oke, selanjutnya untuk variabelnya, jadi yang pertama namanya setting, kemudian untuk registernya harus data block, dan register numbernya itu adalah sesuai dengan yang kita pakai di tiap portal, yaitu DP1. Setelah itu kita menggunakan desimal. Nah, addressnya ini adalah offset yang ada di data block di tiap portal. Jadi untuk yang 3 atas adalah tegangan, dan offset 76 itu adalah yang untuk data frekuensi. Kemudian ini adalah beberapa settingan yang harus kita tampilkan di variabel. Nah, untuk di tampilannya atau di displaynya, jadi V1, V2, V3 tegangannya, kemudian V0 adalah frekuensinya, dan jika kita run maka inilah adalah hasil dari tampilan data tegangan serta frekuensi dari power meter PAC RTU, Modbus RTU, sesuai dengan yang ada di tiap portal dan sesuai yang terlihat di power meter. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.